Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan review untuk IHSG maupun saham-saham pilihan saya yang ini per hari Senin. IHSG tertekan 1,76%, asing justru borong saham bank. Ini diambil dari bisnis.com. Jadi memang pada hari Senin, hari pembukaan pertama setelah libur Lebaran kemarin, IHSG melemah menjadi 5.833,85, melemah 1,76% atau sekitar 104,49. Tentang pergerakannya di kisaran 5.817 ke 5.958. Jadi memang beberapa sentimen negatif yang mempengaruhi pasar saham di hari Senin adalah tentang COVID-19 yang selama libur Lebaran kemarin memang tidak bisa dikontrol pergerakan warga, terjadi kerumunan-kerumunan terutama di mal misalkan, kemudian di tempat wisata ataupun kunjungan keluarga. Nah, ini membuat para investor jadi was-was, ada potensi merebaknya kembali COVID-19 di Indonesia. Nah, ini kondisi IHSG di hari Selasa. Per hari ini IHSG menguat tipis rambut 8 indeks sektoral menghijau. Jadi per hari Selasa ini IHSG kembali ke level 5.834,39 atau menguat 0,01%, sekitar 0,53 poin. Dan memang hari ini pergerakannya rentangnya cukup parah karena titik terendahnya IHSG adalah 5.782,77 dan titik tertingginya adalah 5.855,67. Ini kita lihat bahwa IHSG selama pasca pandemi mampu mencoba selalu bertahan di rentang slope uptrendnya. Ini misalkan di bulan Oktober coba menyentuh garis support di uptrendnya, tapi mampu rebound dan kemudian melakukan rally. Dan memang di sebelum Lebaran kemarin IHSG ini berada di titik atau garis tepat di garis support untuk uptrend ini. Dan sayang sekali setelah Lebaran ternyata turun lumayan tajam, sekitar 1,76%. Secara umum berada di bawah garis uptrendnya, dan ada potensi kalau memang IHSG kembali turun maka ada potensi akan menyentuh di level MA 200 di kisaran 5.700. Berdasarkan kondisi IHSG yang memang 2 hari terakhir ini turun di bawah garis uptrendnya yang terbentuk sejak pandemi, bagaimana menyikapi terkait IHSG dan apa yang perlu saya lakukan terhadap kepemilikan saham saya di Telkom ini. Jadi per hari ini saham Telkom ditutup dengan harga 3.180 dan titik terendahnya adalah 3.150. Nah, selama 12 hari bursa dari sejak 27 April hingga di 18 Mei hari ini terlihat bahwa saham Telkom ini mampu bertahan di atas EMA 200 dan memang beberapa kali mencoba menyentuh EMA 200, misalkan di 27 April, 28 April, 29 April, kemudian 3 Mei, kemudian di 6 Mei, dan di 3 hari terakhir hari bursa juga menyentuh EMA 200-nya kisaran 3.140-an. Saat IHSG mengalami penurunan, saya coba identifikasi, ternyata saham Telkom ini cukup kuat untuk menahan kondisi market sehingga bisa bertahan di EMA 200, sehingga saya pun coba menambah posisi di saham Telkom. Kemudian selain kondisi technical ini juga didukung oleh
aksi korporasi dari Telkom yang menambahkan investasinya di Gojek sekitar 4 triliun, dan tahun lalu Telkom sendiri juga sudah mengguyur investasi di Gojek sekitar 2,1 triliun. Jadi total investasi Telkom di Gojek sudah sekitar 6,3 triliun. Itu pertama. Kedua adalah Telkom sendiri di laporan keuangan 2020 menunjukkan hasil yang positif secara net income naik 11,2%. Dengan ini secara personal saya sendiri cukup optimis bahwa Telkom nantinya dividen yang akan dibagikan harapannya minimal sama dengan tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan karena ada kenaikan net income, harapannya di 2021 ini dividen Telkom pun akan naik. Dengan begitu saya sendiri berharap saham Telkom akan naik paling tidak ke level 3.000, minimal di 3.300-an. Itu tadi sebelumnya beberapa hal yang saya lakukan terkait saham Telkom di saat kondisi IHSG yang menurun di 2 hari terakhir ini. Dan selain itu saya juga melakukan review untuk kepemilikan saham saya di Excel. Jadi pada hari pertama pembukaan bursa sejak lebaran kemarin, saham Excel ini turun dari pembukaan di 2020 poin, turun menjadi 1980, dan per hari ini ternyata mengejutkan, saham Excel mampu naik dari hingga di titik tertingginya Rp2.060 per lembar saham. Tapi meskipun adanya kenaikan ini, saya melihat bahwa ini momentum kenaikannya cukup lemah karena beberapa kali kenaikan ini selalu diikuti dengan penurunan kembali ke level terendah sebelumnya. Dan saham Excel ini pada dasarnya dalam tren menurun, tapi beberapa kali mencoba rebound tapi selalu gagal. Misalkan di 16 Maret ini cukup satu hari saja naik signifikan sekitar 3,26%, dan beberapa bulan terakhir saham Excel ini selalu mencetak titik terendah baru tiap bulannya, dan titik terendah terakhirnya adalah di hari Senin kemarin, yaitu di Rp1.980 per lembar saham. Dan melihat kondisi hari ini yang ternyata ada kenaikan lumayan tinggi 4%, jadi saya ambil kesempatan ini untuk sell on strength. Makanya seluruh posisi saya di saham Excel ini saya coba lepas semua untuk menjaga kondisi cash saya. Harapannya nanti saya coba akan menunggu kira-kira kondisi IHSG beberapa hari ke depan apakah akan terus melanjutkan penurunan atau paling tidak melakukan sideways. Nah, itu apa yang saya lakukan selama 2 hari terakhir ini melihat kondisi IHSG yang masih mengalami penurunan. Dan dari 2 aksi ini saya menambah posisi untuk saham Telkom karena kondisi keuangan Telkom yang bagus. Selain itu juga sentimen positif investasinya di Gojek, karena memang beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan Gojek mayoritas sahamnya naik. Lagi pula Gojek juga saat ini melakukan merger dengan Tokopedia menjadi GoTo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melepas saham Excel karena Excel sendiri dari 2021 ini secara tren masih tren menurun. Oke, saya kira ini dulu apa yang saya lakukan menyikapi dengan kondisi IHSG yang lagi turun seperti ini. Minta tolong like, share, dan komennya untuk video ini, dan subscribe-nya untuk channel saya biar teman-teman bisa dapatkan update terbaru berikutnya. Terima kasih.